Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba jawab beberapa komentar di channel YouTube Mukmin Nasri Official tentang beberapa hal terkait STR dan lain-lain ya. Karena saya agak banyak komentar tapi saya belum sempat menjawabnya satu persatu. Yang pertama ini dari keluarga Umar. Di data Dukcapil tidak sesuai dengan KTKI ya. Bang, kalau TTL salah gimana ya cara ngubahnya? TTL itu tempat tanggal lahir. Kalau dia tidak sinkron antara data KTP dengan STR lama di akun KTKI-nya, berarti data Dukcapilnya dengan data STR lamanya tidak sesuai gitu ya, tidak sinkron, tidak sama lah. Jadi saya sebutkan di awal. Yang pasti ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu ke Dukcapil kabupaten kota setempat, dimana kita terdaftar KTP-nya. Lihat KTP kita, nah datangi bagian penerbitan KTP di Dukcapil. Cek di sana apakah data kita masih seperti di KTP. Kalau iya, berarti kita harus mengubahnya. Minta bagian pengurusan KTP tersebut di Dukcapil mengubah sesuai dengan ijazah kita. Ya, karena biasanya sih STR itu kan yang digunakan sebagai data utamanya adalah ijazah. Jadi pastikan sesuai dengan ijazah. KTP-nya harus diubah. Bukan ijazahnya dirubah ya, tapi KTP-nya. Karena mengubah KTP itu memang saya berpengaruh pada beberapa hal, tapi kalau ijazah itu kan rumit mengubahnya lagi. Nah, kalau KTP bisa saja, dokumen yang lain yang mengikuti KTP bisa menyesuaikan karena bisa diubah. Yang agak sulit memang mengubah nama di ijazah, karena itu dari akte kelahiran, kalau ada akte kelahirannya, kemudian TK sampai ke pendidikan tertingginya, kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba bersurat ke KTKI, helpdesk KTKI melalui email. Untuk melihatnya silakan buka saja di bagian di bagian helpdesk-nya. Ada kok di misalnya kita buka begini ya. Misalnya kita buka STR KTKI gitu ya. Nah, kita bisa lihat di ini ya. Lihat di berandanya, lihat di berandanya. Itu dulu ya. Oke. Di berandanya itu berarti di ini ya, oke sih. Nah, ini berandanya KTKI. Kan di bagian bawah tuh ada itu. Nah, scroll ke bawah saja. Di sini ada ini nih. Ini helpdesk.ktki@kemkes.go.id. Kirim ke sini. Ini alamat helpdesk ya. Jadi dia kalau dikirim ke sini biasanya akan segera ditindaklanjuti oleh mereka. Tulis saja nama, kemudian tempat tanggal lahir, nomor KTP, lalu kemudian provinsi, kabupaten, profesinya, kemudian yang terakhir adalah permasalahannya. Tadi sampaikan bahwa data KTP dengan data STR berbeda. Baru lampirkan juga KTP dan STR lamanya. Kemudian tunggu saja responnya. Nanti kalau ada responnya biasanya akan ada saran-saran apa yang harus dilakukan oleh kita dari KTKI. Nah itu ya. Biasanya sih kalau hal ini diminta untuk membuat surat pernyataan bermaterai. Buat saja surat pernyataannya yang membuktikan bahwa data kita sebenarnya yang benar adalah yang di ijazah atau STR lama. Tapi KTP-nya harus dirubah gitu kan, supaya sesuai dengan data ijazah. Oke ya, jadi itu
sudah bisa menjawab yang pertanyaannya keluarga Umar ya. Mudah-mudahan bisa. Semangat saja untuk memperbaikinya lewat helpdesk ya. Juga ya ke Dukcapil juga biar enak gitu kan, biar sesuai. Karena memang kalau tempat tanggal lahir salah ini repot juga. Tempat tanggal lahir salah harusnya sama dengan ijazah ya. Berarti waktu membuat KTP-nya tidak diperhatikan betul. Itu banyak yang harus dirubah. Gak apa-apa lah ya. Oke, yang pertama sudah ya. Kemudian kita lihat komentar kedua dari Hari Akbar. Di perpanjangan STR expire. Ya Pak, mohon infonya juga. Kakak saya lulusan tahun 2012, sempat kerja di Aceh dan sekarang mau memperpanjang STR di Palembang. STR sudah masuk sejak 2017, sudah 4 tahun yang lalu expire. Apakah harus menggunakan seminar dan sertifikat ber-SKP 2013-2017 atau boleh menggunakan sertifikat ber-SKP dari tahun 2020-2021? Jadi kalau hal seperti ini kan ada nih lulusan tahun 2012 sempat kerja di Aceh. Jadi kalau sempat kerja di Aceh berarti ada kegiatan yang bisa dimasukkan sebagai bagian dari SKP. Tapi yang harus kerja di Vaskes ya. Jadi dari tahun 2013 sampai 2017 itu misalnya ada bekerja di fasilitas kesehatan, coba dicek apakah pernah meminta surat pengalaman kerja ya minimal gitu kan, atau surat keterangan pernah bekerja di tempat di Vaskes tersebut, di Vaskes ya, sebagai perawat di situ, bukan sebagai yang lain, bukan di mall ya. Kalau di mall ya nggak bisa digunakan, atau di mana di PJS kayak, pokoknya harus di fasilitas kesehatan yang dia melayani pasien, maka itu bisa digunakan sebagai SKP ranah A poin 1. Ranah A itu praktek profesional, poin satunya itu melaksanakan asuhan keperawatan secara langsung kepada pasien gitu kan. Itu ada nilai SKP-nya. Ya, dari 2013 sampai 2017 itu. Kalau misalnya kurang dari 5 tahun sepanjang STR berlaku itu ya harus membuat modul sisanya. Yang penting untuk ranah A poin 1 itu atau praktek profesional itu wajib 5, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih gitu ya. Untuk ranah A poin 1 ya. Kalau ranah A itu bisa 10 maksimal. Misalnya sebagai perawat pengelola pelayanan keperawatan bisa ya. Ini clinical instructor, lalu kemudian praktek perawat mandiri juga bisa. Masuk di ranah A semua. Lalu seandainya 2013-2017 itu tidak punya deh sertifikat ya, ini kan tidak punya atau sertifikatnya kurang nih, bisa nggak menggunakan yang terakhir? Boleh dong mestinya gitu ya. Jangan dipaksakan memiliki yang 2013-2017, nanti yang ada pada banyak kasus-kasus kemarin-kemarin itu. Jadi beli sertifikat digunakan ya, dimanfaatkan oleh calo gitu ya. Nah, lebih baik gunakan yang sertifikat yang terakhir, karena pasti yang sekarang ini kan lebih banyak daring tuh, gratisan lagi gitu kan. Jadi kalau dicek nomor barcode-nya kelihatan bener ini punya yang bersangkutan. Agak sulit dipalsukan karena kan sistem sudah itu. Kalau sertifikat yang manual itu gampang sekali memalsukannya gitu kan. Jadi kemudian kalau misalnya dari Aceh ke Palembang ya bukan kadang-kadang sih, beberapa kebijakan di setiap provinsi atau DPD itu kan ada yang membijaki bahwa SKP kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop dan lain-lain, itu pelatihan itu dan lain-lain sifatnya ilmiah itu diusahakan lebih banyak yang dari daerah di mana kita daftar sebagai anggota PPNI. Ya, jadi jangan juga semua dari daerah lain atau pusat gitu ya. Kenapa? Karena tadi terkait dengan keaktifan gitu. Makanya kalau seperti ini kasusnya sih bisa saja istilahnya kalau kasus kan bisa diatur lah. Diatur itu maksudnya dimungkinkan saja dia menggunakan SKP ilmiah yang dari pusat gitu ya. Dari pusat kemudian dari daerah lain. Cuman kalau bisa ya, karena ini sifatnya darurat sini karena sudah expirednya mati ya, dibantu saja lah oleh pengurus PPNI setempat
terutama pengurus daerah untuk bisa memperpanjang STR-nya. Saya pikir kan yang bersangkutan ini kan STR-nya sudah expire lama tuh, yang 5 tahun kan. Terus mungkin ini juga saya rasa juga kakaknya Mas Hari Akbar ini tidak terdaftar di PPNI ya, mungkin ya. Kalau terdaftar utangnya banyak tuh. Banyak utangnya, dari 2000 berapa dia terdaftar misalnya kan. Nah kalau misalnya belum terdaftar, daftar dulu di PPNI gitu kan dari tahun ini, ya bayar aja yang tahun ini, STR-nya diperpanjang gitu kan, bisa kok ya. Oke ya Mas Hari, saya pikir bisa ya. Nanti ada di video saya yang lain kok tentang bagaimana menginput SKP untuk STR yang sudah expire. Oke, kemudian kita ke komentar nomor 3. Pak, saya mendaftar STR tapi ditunda karena tidak memperbaiki saran yang diberikan sebanyak 3 kali. Padahal saya sudah memperbaiki sesuai saran yang diberikan, mohon bantuannya. Mbak Irma, ini maksud saya apanya yang ditunda ya? Saya nggak tahu juga yang mana yang ditunda. Ditundanya kenapa gitu kan? Sudah memperbaiki sarannya, gimana cara memperbaikinya saya tidak tahu ya. Jadi saya rasa pertanyaannya lebih difokuskan atau lebih detailkan, Mbak, dirincikan lah, Mbak Irma ya, kira-kira pertanyaan itu terkait dengan apa gitu kan. Jadi biar jelas, terus kalau bisa di screenshot saja. Cari aja WA saya di video terbaru ya. Di video terbaru WA saya sudah ganti. Oke ya Mbak Irma ya, lebih detail lah. Kemudian yang keempat, pagi Pak, akun STR saya ditunda, bagaimana solusinya agar akun saya bisa terbuka lagi, agar saya bisa mengupload ulang data-data saya kembali? Ditunda, oh iya, ditunda biasanya itu karena kita melakukan kesalahan beberapa kali. Tunggu saja biasanya sih 3 harian kadang-kadang ya, 3 harian nanti ada linknya yang sudah terbuka gitu. Tunggu aja ya. Kalau enggak ya bersurat lagi ke helpdesk supaya bisa dilanjutkan. Dan kali kalau ada saran dari helpdesknya diikuti, jangan dicoba-coba input kalau tidak benar gitu ya. Akan lebih bagus kalau bertanya sama orang yang bisa mengerti. Ya, saya juga tidak tahu nih gimana ditundanya, penyebabnya apa yang salah, bagaimana caranya. Oke ya. Lanjut, Samina Sukiman, Pak, kalau kehilangan STR tapi sudah expire, apa bisa untuk mencetak ulang? Kehilangan STR tapi sudah expire, bisa aja sih, coba aja ya, kayaknya sih bisa ya. Tapi kenapa ya? Nggak ada anunya kah, fotokopiannya kan bisa digunakan tuh. Hilang, kok bisa hilang STR ya? Cetak aja, yang penting kan ingat ya, ada kok cara cetak ulangnya, yang penting ingat nomor STR-nya. Kalau nggak ingat ya ke helpdesk ya, ke helpdesk minta nomor STR yang lama, biasanya ada. Oke ya. Lanjut. Oke, ini yang lainnya. Oke. Siang Pak, boleh minta WA enggak Pak? Yang saya catat nomornya bukan WA. Oh, 0821 3275 800. Oke ya, cukup dulu untuk pertanyaan tersebut. Silahkan ke WA saya kalau ada yang ingin didiskusikan. Dadah.